guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han tidak berpikir bahwa blok lantai besar ini ada di kedalaman 5.000 kaki pegunungan ajaib ini. Lapisan batu basal sebenarnya memiliki rahasia. Dan ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Berlian seukuran gunung. Di tengah berlian, masih ada danau dan istana. Pemandangan aneh macam apa ini? Berlian seukuran ibu jari saja sudah sangat mahal di dunia. Berapa nilainya jika seukuran gunung? Fikir Fang Han, bagaimana jika dia memindahkan berlian ini ke puncak reinkarnasinya? Ini tentu saja mustahil. Memindahkan berlian seukuran gunung di formasi batu basal pada kedalaman 5.000 kaki di tanah bukanlah kemampuan para ahli sihir, dan rahasia umur panjang belum tentu mampu. Aku tidak bisa berpikir itu bersembunyi begitu dalam. Harta karun segel Feng Moling sebenarnya di lempeng batu basal di kedalaman 5.000 kaki. Aku akhirnya menemukannya, kata wanita iblis rubah murni itu dengan bersemangat berkata, jika tidak bersama Fang Han, saya tidak yakin dapat menemukannya bersama monster tua, dan saya mungkin tidak dapat menemukan tempat ini, fikir rubah kecil. Bagaimana, Fang Han, aku tidak berbohong padamu kan? Ini rahasia di bawah Feng Moling. Di gunung ini, ada segel iblis yang tak terbatas, dan harta nirvana ada di antara mereka. Ya, ini memang tempat yang indah. Harta karun bumi tampaknya tak terhitung banyaknya. Tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu disegel atau tidak. Tunggu aku untuk mengujinya, jawab Fang Han. Di antara kata-kata itu, heksagram pada Fang Han berputar dan menembak Guanghua lagi, mencoba melelehkan berlian. Meskipun berlian adalah hal yang paling sulit dilelehkan di dunia, mereka bukan yang paling sulit bagi para beku. Banyak dari harta antara langit dan bumi, banyak dari mereka lebih sulit daripada berlian. Simbol kehidupan Fang Han menerangi berlian dalam upaya untuk membuka celah kecil, kemudian masuk jauh ke dalamnya dan mencapai istana dan danau yang tersegel di tengah untuk menemukan harta itu. Namun, dia kecewa, dan cahaya simbol itu ada di berlian emas, yang tampaknya masih tak tergerus. Berlian intan seperti kristal itu tidak bergerak, memang terlihat sedikit pecah, tapi tidak ada tanda-tanda mencair. Fang Han tertegun, jimat hidupnya sendiri penuh dengan 55 jenis kekuatan gaib. Meskipun kekuatan pemotongan besar lemah, itu juga dapat menghancurkan senjata ajaib yang terbaik dari yang terbaik, dan bahkan dapat merusak kualitas yang lebih rendah. Seharusnya tidak sulit untuk menghancurkan dan melelehkan berlian ini. Tapi itu tidak bisa dihancurkan. Sepertinya ini jelas bukan berlian. Itu spar lain, gumam Fang Han, hahaha, ini adalah Tianjing. Ini adalah salah satu tiang yang paling kuat di gerbang bintang. Itu membutuhkan semua jenis tekanan bintang. Dibutuhkan jutaan tahun untuk sekali terbentuk. Sungguh hal yang baik. Selama sepotong kecilnya digunakan untuk menghaluskan pedang terbang, maka pedang terbang setidaknya akan menjadi harta terbaik. Lambung kapal Dava saja diolah dengan kristal ini. Sebenarnya, ada sepotong besar kristal di sini, dan masih ada danau istana kristal yang disegel di dalamnya. Ini seharusnya keberadaan tingkat kekuatan Taiko. Aku takut itu bukan di bawah Master Misterius Taiyuan Xianfu, Master Tanah Kuno 5 Elemen. Dan saya menemukannya. Pada saat ini, Fang Han tiba-tiba berbicara dengan suara yang bermartabat. Dia kaget dan dengan cepat menggunakan 5 kaisar iblis besar untuk menjelajah keluar dari lempengan batu basaltik. Itu sangat samar dan jelas bahwa spar besar seperti gunung ini berbentuk seperti pena. Tidak ada yang salah dengan itu. Ini adalah pena besar yang tergeletak di atas lempengan batu basaltik. Tampaknya setelah ribuan tahun, kerak bumi telah berubah dan terkubur di bawah tanah, tetapi tidak membusuk. Fang Han menggunakan kekuatan gaib untuk memeriksa, dia kaget dan terpana. Apakah ada pena besar di dunia? Raksasa batu Tianjing dengan ketinggian lebih tinggi dari puncak gunung. Apa artinya ini?
Sepotong kecil Tianjingshi ini jika dilelang di Tiandaoge, setidaknya itu adalah 1 juta ramuan obat. Jika seukuran gunung, berapa banyak ramuan obat yang bisa dijual? Aku tidak percaya bahwa Tianjing ini sangat kuat. Bahkan jika senjata ajaib seperti kapal Dava, aku bisa menghancurkannya. Kata Fang Han tiba-tiba menghela nafas pelan, dan jimat hidupnya di atas kepala tiba-tiba diaktifkan lagi, dan dia dengan giat mengebor tiang. Kristal berbentuk pena yang besar ini akhirnya sedikit bergetar, dan kerak bumi ikut bergoyang. Gempa ringan terjadi segera di kedalaman 5.000 kaki. Kristal besar ini tampaknya memiliki roh, dia tampak tersakiti oleh Fang Han. Dia bahkan menjerit marah, seperti beruang yang menggaum karena tidurnya telah terganggu oleh Fang Han. Kemudian, Fang Han merasakan keruntuhan kehampaan di depannya. Dalam sekejap mata, ukuran kristal ini tiba-tiba menyempit tanpa batas, dan berkurang sebanyak 100.000 kali. Pada akhirnya, itu berubah menjadi pena kristal dengan ukuran pena pada umumnya. Seberapa kuat mana pena ini? Fikir Fang Han telah membaca buku dasar Sekte Yuhua, mengetahui bahwa ada beberapa bintang besar yang tak tertandingi di langit berbintang, yang akan terkonsentrasi tanpa batas pada saat kematian, dan kemudian berubah menjadi lubang campuran, yang dapat menyerap keberadaan apapun, bahkan penguasa umur panjang. Sekarang, kristal ini terkonsentrasi tanpa batas, dan memiliki sedikit rasa horor lubang pencampuran. Apa ini pena? Sebenarnya, ada mana yang besar? Saya pikir itu adalah harta karun. Ukuran kristal gunung yang besar itu benar-benar senjata ajaib. Kata Fang Han merasa bahwa tubuhnya akan hancur. Ada lubang-lubang di daging dan darah, kekuatan magis menyusut tanpa batas dan tampaknya berubah menjadi partikel kecil. Dia tidak pernah mengalami hal yang mengerikan ini. Tidak bagus. Pergi. Aku tahu pena apa ini. Kita jauh dari menjadi lawannya. Pena ini, hanya satu pukulannya, kamu bisa mati. Fang Han mengeluarkan peta musim semi kuning, untuk memblokir itu. Dia mengaktifkan jimat kehidupannya yang berisi 55 jenis kekuatan magis yang besar, membungkus dirinya sendiri, dan bergegas keluar, mencoba melarikan diri dari amukan pena yang mengerikan ini. Tapi itu sudah terlambat. Apa-apaan ini? Kekuatannya sangat besar. Kata Fang Han juga kaget, kekuatan pena ini terlalu mengerikan. Hanya saja dia belum pernah melihat sebelumnya, itu belum pernah terjadi. Bahkan, itu bahkan dapat dibandingkan dengan Kaisar Feng Baiyu. Saya ada di dalam tanah, saya tidak bisa melarikan diri. Hanya bisa dikirim mati. Kata Fang Han, kekuatan magis jimat kehidupan besar terus-menerus dikerahkan. Apa yang disebut jejak tulang besi Raja Kong, batas es dan salju dan bahkan buku janji bintang tidak mampu menahan tepi kristal ini. Dalam sekejap mata, ujung kristal ini ditarik ke inti jimat kehidupan Fang Han. 5 kaisar melewatinya. Jika topi pelindung 5 kaisar ini juga dipotong, maka semua perbaikan Fang Han akan dihancurkan, dan simbol kehidupan akan sepenuhnya hilang. Dan hanya ada satu jalan buntu di tempat ini. Ini adalah momen penting dalam hidup dan mati Fang Han. Bagaimana dia bisa menghadapi hal yang begitu mengerikan? Fang Han tahu bahwa hidup dan mati adalah seketika, dan tidak ada waktu untuk menunda. Topi 5 kaisar di inti yang dalam naik, dan 5 garis awan berwarna-warni ditembak. Menolak serangan mematikan ujung pena kristal itu. Sejak budidaya 5 kaisar, kekuatannya tidak ada habisnya, bahkan Kunpeng Meng Meng Saobai tidak dapat mematahkannya. Tapi sekarang, pena kristal horor ini seolah melakukan serangan dengan remeh, dan busur acaknya telah menyebabkan topi 5 kaisar rusak parah dan diambang kehancuran. Fang Han bahkan curiga bahwa pena ini dapat dengan mudah membunuh penguasa tingkat kaisar hantu. Harta sihir macam apa ini? Gumam Fang Han. Pena kristal kecil ini melihat Fang Han menyerang dengan 5 kaisar, kemudian kata kematian muncul di ujung pena itu. Fang Han hampir melihat akhir dari kehidupannya sendiri. Tidak ada yang bisa menghindari penindasan terhadap kata mati ini. Ini tidak cukup untuk melawan, itu hanya bisa menjadi putus asa.
berjuanglah. Pada saat ini, roh kental Fang Han yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah ribuan kali marah, mengambil eliksir yang tak terhitung jumlahnya, semua darah mengalir bersama, terkondensasi menjadi setetes darah, disemprotkan dari mulut, keluar dan semprotkan lagi pada jimat hidupnya sendiri. Kekuatan supranatural asli, di bawah keadaan ini, menyatu kembali, membentuk kembali kelompok besar, dan 5 kaisar di inti yang dalam kembali diperluas untuk membentuk payung suci dengan ukuran tertentu, menyambut pena kristal kata mati. Kata mati menekan, dan Fang Han merasa bahwa tubuhnya tenggelam. Tampaknya ribuan gunung menindas dirinya sendiri. 5 topi kaisar di kedalaman inti bergetar, dan 5 elemen mulai tersebar. Kali ini, Fang Han tahu bahwa itu bukan karena dia tidak kuat, tetapi bahwa pihak lain terlalu mengerikan. Bunuh. Tangan sihir, Huang Kuantu, Raja Malam Berdarah, gelang bintang 5 matahari dan bulan, teriak Fang Han. Pada saat ini, semua terbang keluar untuk membantu melawan pena kristal kecil ini. Namun, pena kristal kecil ini tiba-tiba mengirim sebuah ide keluar. Semua senjata ajaib terpental. Ini ibarat angin menyapu daun musim gugur. Kristal ini jelas merupakan kaisar dalam ukuran senjata ajaib. Senjata ini agung dan lebih unggul dari semua senjata sihir. Setelah semua senjata ajaib Fang Han itu terpental, kristal ini sekali lagi menarik dingin. Kekuatan ini jauh lebih besar dari 2 serangan sebelumnya, jelas itu untuk membunuh Fang Han. Fang Han, yang belum pernah menghadapi bahaya besar seperti itu, telah jatuh ke dalam situasi yang fana. Di bawah penindasan ini, ia tetap tenang, dan semua potensi seluruh tubuhnya meletus pada saat ini, darahnya menyembur dari mulut, sekali lagi bergabung dengan jimat hidupnya sendiri. Orang tua itu tidak biasa, kakinya besar untuk menutupi langit, 5 elemen menyempurnakan kekuatan, dan benih ajaib adalah jin dan besar. Dalam teriakan Fang Han, tubuhnya pecah ke dalam jimat hidupnya sendiri, dan tampaknya terintegrasi dengan Fu. Pada saat serangan ketiga pena kristal datang, ledakan suara terdengar, dan langit penuh dengan hujan cahaya warna-warni di mana-mana. Kekuatan antara langit dan bumi, lempengan batu basaltik yang meleleh di mana-mana, berubah menjadi bumi dan gas murni, berkumpul di Jindan, untuk sepenuhnya mengubah pil emas yang ilusi ini menjadi pil emas asli. Itu semua bertabrakan dengan serangan ketiga pena kristal. Jindan ilusi ini hancur dan sekali lagi berubah menjadi jimat kehidupan. Serangan ketiga pena kristal itu akhirnya ditolak. Apakah ini adalah Jindan level ke-7 milik dewa? Gumam wanita iblis rubah murni itu terkejut. Tepat di bawah tekanan hidup dan mati yang belum pernah ada sebelumnya, Fang Han melakukan yang terbaik dan memecahkan potensi. Dia benar-benar mendorong situasi 6 kali lipat dari kekuatan gaib ke titik kritis dan berubah menjadi Jindan yang ilusi. Namun, Jindan ini hanyalah bayangan. Meskipun kekuatan sekali lagi ditingkatkan, itu bukan Jindan nyata, hanya bisa disebut setengah langkah Jindan. Itu hanya dapat muncul untuk sementara waktu seperti Fata Morgana. Jimat hidupnya bernilai 55 jenis kekuatan supernatural yang besar. Untuk mengembun menjadi Jindan nyata, dia harus memiliki banyak vitalitas. Ini 1000 kali lebih banyak dari seorang Jindan biasa. Saat ini, ketika serangan keempat dari pena misterius, itu akan memotong Fang Han, dia tiba-tiba membuang jimat pesona magis yang diserahkan wanita iblis rubah murni sebelumnya. Simbol magis ini, segera memblokir serangan keempat pena kristal. Simbol misterius itu sebenarnya terintegrasi ke dalam pena. Ternyata itu 2 orang biksu kecil, bagaimana kalian bisa menemukan saya? Ternyata 13 jimat hidup dan mati yang saya tulis di masa lalu jatuh ke tangan Anda. Saya tidak akan membunuh Anda. Jangan ganggu saya untuk tidur di masa depan, saya belum mencapai waktu kelahiran. Seorang beku kecil tingkat 6 dapat menahan 3 pukulan saya, meskipun saya tidak menggunakan banyak kekuatan, kamu dapat menolaknya. Ini juga keberuntungan Anda, saya memberi Anda peringatan, jika kemudian kalian masih mengganggu tidur saya,
saya akan membunuh Anda lain kali. Sebuah suara terdengar, dan beberapa suku kata kuno disampaikan dari pena kristal kecil itu. Kemudian, pena kristal kecil itu menghilang ke tempat yang lebih dalam, menghilang seketika tanpa jejak, hanya menyisakan kesalahan basal yang tak terbatas. Gadis iblis rubah murni terkejut dan tertegun. Apa senjata ajaib ini? Sangat kuat, kata Fang Han ragu-ragu. Jika tidak ada kesalahan, ini adalah harta karun 3 kaisar, pena kaisar. Itu adalah senjata peri, dan dilumpuhkan oleh Taiko Protos. Sekarang itu masih senjata yang sempurna, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Suara yang baru saja adalah suara roh pena kaisar. Tanpa diduga, itu tersembunyi dengan tenang di sini, tidak ada yang bisa memikirkannya. Kata Fang Han juga gemetar. Pena itu juga mungkin menjaga sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk tidur di sini. Tapi kekuatan kita sekarang, saya tidak dapat mendeteksi kesalahan ruang angkasa sama sekali, dan saya tidak bisa menaklukkan pena kaisar itu. Di antara 3 senjata ajaib kaisar, cermin kaisar memiliki misteri paling besar, dan buku kaisar tidak terbatas. Dan pena kaisar paling tajam. Kaisar Feng Baiyu pernah mengatakan bahwa hal yang paling canggih di dunia, itu bukan pedang, tetapi sebuah pena. Fang Han berkata, tetapi berita tentang pena kaisar harus tetap disembunyikan. Jangan biarkan tersebar, kalau tidak akan ada bencana besar. Gadis iblis rubah murni, tunggu aku untuk mengolah rahasia umur panjang, lalu datang ke sini untuk menemukan pena itu kembali. Feng Baiyu memperoleh cermin kaisar, jika aku dapat memiliki pena kaisar, maka aku akan mutlak di posisi kepala. Kata Fang Han melihat ke tempat pena kaisar itu menghilang. Ayo pergi, kata Fang Han tiba-tiba membungkus gadis iblis rubah kecil murni dan berlari keluar. Butuh lebih dari 1 jam untuk dapat keluar dari tanah dan melihat langit lagi. Senjata sihir macam apa itu? Kata gadis iblis rubah murni itu juga ketakutan, kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada harta tuan kota klan rubahku. Fang Han, kali ini karena perburuan harta karun tidak berhasil, kau juga mengambil jimat pesona saya, lalu kita akan berpisah di sini, saya akan pergi. Kata gadis itu. Kau ingin pergi? Rahasia ini, aku tidak ingin orang ketiga tahu. Aku tidak ingin kamu memanggil kembali tuanmu setelah kamu kembali. Sekarang kamu tidak bisa pergi kemanapun, tetap bersamaku. Kata Fang Han, lengan besarnya melambai, sosok Huang Quan digulung, dan meletakkan gadis iblis rubah murni masuk ke dalamnya.